Kalian pernah lihat burung dara? Kebanyakan dari kita tahu burung dara itu burung kecil berwarna abu-abu yang sering kita lihat di taman kota atau lapangan. Burung itu suka bunyi kuk-kuk sambil mematuk remah-remah makanan di tanah. Nah, sekarang coba bayangkan burung dara, tapi yang benar-benar beda. Bayangkan burung dara yang sangat besar. Kalau kalian lihat pertama kali, mungkin kalian akan mengira itu kalkun. Inilah burung mambruk, atau sering disebut juga merpati mahkota. Ini adalah burung yang sangat menakjubkan dari pulau-pulau jauh di Papua Nugini. Makhluk yang mengubah semua yang kita kira kita tahu tentang burung dara. Ukurannya yang besar adalah hal pertama yang akan menarik perhatian kalian, membuat kalian berhenti dan melihat dua kali karena tidak percaya. Kalau kita bandingkan mambruk dengan burung dara kota biasa, perbedaannya sangat mencolok dan mudah sekali dilihat. Burung dara biasa itu kecil, mudah sekali digenggam dengan dua tangan. Beratnya juga ringan sekali, mungkin seberat kaleng sup. Tapi, mambruk adalah raksasa di dunia burung dara. Burung ini bisa berdiri setinggi lutut anak kecil dan beratnya lebih dari 2 kg. Itu seperti memegang 2 botol air besar. Ini menjadikannya jenis burung dara terbesar dan terberat di seluruh planet kita. Melihat mambruk di samping sepupunya yang lebih kecil itu seperti meletakkan mobil mainan di samping bus sungguhan. Skalanya sangat berbeda dan sangat mengejutkan. Perbandingan dengan kalkun sama sekali bukan berlebihan. Itu adalah gambaran yang sangat pas untuk burung yang luar biasa ini. Seperti kalkun, mambruk punya badan yang besar dan bulat dan menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan anggun di lantai hutan daripada terbang tinggi di langit. Kakinya yang panjang dan kuat sangat cocok untuk hidup di darat. Saat bergerak, ia berjalan dengan mantap dan percaya diri. Sangat berbeda dengan langkah cepat dan tergesa-gesa burung dara yang lebih kecil. Perilaku hidup di darat ini, ditambah dengan ukurannya yang besar, benar-benar memberinya penampilan seperti kalkun liar kecil, dihiasi indah dengan warna biru dan abu-abu, berkeliaran di hutan purba yang menjadi rumahnya. Kejutan awal melihat burung dara sebesar kalkun ini, adalah pengantar yang indah untuk keajaiban dunia alami. Ini mengingatkan kita bahwa alam penuh kejutan, dan bahkan hewan yang sudah kita kenal, seperti burung dara, bisa punya kerabat luar biasa yang hidup di sudut-sudut terpencil dunia. Mambruk adalah contoh sempurna dari ini. Ini adalah bukti hidup dan bernapas akan keragaman kehidupan yang luar biasa. Pengalaman melihatnya, baik dalam gambar maupun di habitat aslinya, adalah sesuatu yang tidak akan kalian lupakan. Ini adalah burung yang benar-benar membuat kalian merasakan keajaiban dan kekaguman akan keragaman dan skala kehidupan di bumi. Selain ukurannya yang mengejutkan, fitur paling mencolok dari mambruk adalah mahkota luar biasa yang ada di kepalanya. Ini bukan mahkota yang terbuat dari emas atau permata, tapi sesuatu yang jauh lebih indah dan halus. Ini adalah kipas bulu yang rumit, seperti renda, yang berdiri tegak, menciptakan jambul yang megah. Jambul ini terbuat dari bulu-bulu halus berwarna biru keperakan, yang terlihat seperti dipintal dari benang paling halus. Bulu ini berkilau dan bergerak bersama burung, memberinya penampilan seperti bangsawan. Fitur unik dan elegan inilah mengapa ia disebut merpati mahkota, nama yang ia sandang dengan martabat tinggi saat berjalan di kerajaannya. Tubuh mambruk sama indahnya dengan mahkotanya. Bulu-bulunya berwarna abu-abu kebiruan yang pekat dan kaya, hampir seperti warna langit badai sebelum hujan mulai turun. Di sekitar matanya, ia memiliki topeng bulu yang lebih gelap, yang membuat mata merah cerahnya menonjol dengan intensitas yang mengejutkan. Beberapa jenis mambruk bahkan memiliki bercak bulu merah marun atau ungu tua di bahunya, menambahkan percikan warna lain pada penampilannya yang sudah menakjubkan. Kombinasi ukuran, warna, dan mahkotanya yang megah menjadikan mambruk salah satu burung yang paling mengesankan secara visual di seluruh dunia. Sebuah mahakarya desain alami yang sejati. Burung bangsawan ini tinggal di tempat yang sangat istimewa, hutan hujan lebat dan purba di Papua Nugini dan pulau-pulau sekitarnya. Hutan-hutan ini subur dan hijau, dengan pohon-pohon tinggi yang menciptakan kanopi tebal di atas kepala, hanya membiarkan sedikit sinar matahari mencapai tanah. Ini adalah rumah yang sempurna bagi mambruk. Lantai hutan ditutupi lapisan tebal daun-daun berguguran, ranting, dan lumut, yang menyediakan karpet lembut bagi burung untuk berjalan. Di sini, tersembunyi dari matahari terang dan mata predator, mambruk dapat menjalani hidupnya dengan damai,
dikelilingi oleh suara dan bau hutan lebat. Mambruk sangat beradaptasi dengan lingkungan hutannya. Ia lebih suka tinggal di tanah, tetapi tidak sepenuhnya tidak bisa terbang. Jika ia merasakan bahaya, seperti predator mendekat, ia bisa meluncur ke udara dengan kepakan sayapnya yang kuat dan berbunyi keras. Ia tidak terbang jarak jauh. Biasanya hanya cukup lama untuk mencapai dahan rendah pohon terdekat, di mana ia bisa menunggu bahaya lewat dengan aman. Perilaku ini menunjukkan bagaimana burung menggunakan lingkungannya untuk perlindungan, mengandalkan keamanan pohon ketika hidupnya di tanah menjadi terlalu berisiko. Ini adalah makhluk yang sangat selaras dengan lingkungannya. Hidup di lantai hutan. Mambruk punya makanan yang beda banget sama sepupu-sepupu mereka yang tinggal di kota. Kalau burung dara kota mungkin makan remah roti atau sisa makanan. Mambruk ini adalah pencari makan. Mencari makanannya di antara tumpukan daun-daun di hutan hujan. Sumber makanan utamanya adalah buah-buahan yang jatuh. Hutan hujan di Papua Nugini penuh dengan pohon-pohon yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan lezat. Kalau buah-buah yang matang ini jatuh dari dahan di atas, itu jadi pesta buat mambruk yang menunggu di bawah. Burung ini pakai paruhnya yang kuat buat mematuk daging buah yang lembut, memberinya energi yang dibutuhkan untuk tubuhnya yang besar. Tapi mambruk bukan cuma pemakan buah. Dia juga suka harta karun lain yang tersembunyi di lantai hutan. Dia akan menghabiskan hari-harinya dengan pelan dan teliti mencari biji-bijian yang bisa dia pecahkan dengan paruhnya yang kokoh. Biji-bijian adalah sumber nutrisi yang bagus dan bagian penting dari makanannya. Selain buah dan biji, mambruk juga akan makan serangga kecil dan invertebrata lain yang dia temukan saat menggaruk-garuk tanah dan daun. Makanan yang bervariasi ini memastikan dia mendapatkan semua vitamin dan protein berbeda yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan kuat di lingkungan hutan yang menantang. Mencari makan adalah kegiatan yang tenang dan damai bagi mambruk. Mereka sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok keluarga kecil, berjalan pelan melewati wilayah mereka. Mereka bukan burung yang agresif dan sepertinya bergerak dengan tujuan yang lembut. Saat berjalan, mereka akan menggunakan kakinya untuk mengganggu daun-daun di tanah dengan lembut, menyingkap biji atau serangga tersembunyi yang mungkin bersembunyi di bawahnya. Cara mencari makan yang sabar ini menarik untuk ditonton. Ini adalah pemandangan damai yang menggambarkan makhluk yang sangat betah di lingkungannya, tahu persis di mana dan bagaimana menemukan makanan berikutnya, tanpa keributan atau terburu-buru. Dengan memakan buah dan biji, mambruk memainkan peran yang sangat penting dalam kesehatan hutan hujan. Ini adalah pekerjaan yang kita sebut sebagai penyebar biji. Saat mambruk memakan buah, dia sering menelan bijinya utuh. Nanti, saat burung itu berjalan ke bagian hutan yang berbeda, dia akan mengeluarkan biji-biji ini bersama kotorannya. Ini membantu menyebarkan biji jauh dari pohon induknya. Akibatnya, pohon-pohon baru bisa tumbuh di tempat-tempat baru, membantu hutan tetap lebat, sehat, dan beragam. Dengan cara ini, mambruk seperti tukang kebun untuk hutan, membantu menanam pohon-pohon masa depan hanya dengan makan siang. Mambruk itu lebih dari sekadar burung besar yang cantik. Dia adalah simbol dari kehidupan liar yang luar biasa dan unik di Papua Nugini. Keberadaannya mengingatkan kita akan keanekaragaman hayati yang menakjubkan yang bisa ditemukan di hutan hujan dunia, tempat-tempat yang menjadi rumah bagi makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Mambruk istimewa karena dia adalah mata rantai hidup ke garis keturunan burung purba, raksasa yang telah bertahan selama ribuan tahun di rumah pulaunya yang terpencil. Sifatnya yang lembut dan penampilannya yang memukau menjadikannya harta karun dunia alami, makhluk yang menginspirasi kekaguman dan menuntut rasa hormat dari semua orang yang beruntung belajar tentangnya atau melihatnya. Sayangnya, burung yang luar biasa ini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Bahaya utamanya berasal dari hilangnya rumahnya. Hutan hujan di Papua Nugini ditebang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan untuk kayu, dan untuk dijadikan lahan pertanian. Ketika pohon-pohon hilang, mambruk kehilangan tempat berlindung yang dibutuhkannya, dan buah-buahan yang jatuh yang menjadi makanannya. Tanpa hutannya, mambruk tidak bisa bertahan hidup. Selain itu, karena ukurannya yang besar dan fakta bahwa ia menghabiskan begitu banyak waktu di tanah, ia menjadi sasaran empuk bagi para pemburu yang mencarinya untuk daging dan bulunya yang indah.
Melindungi mangrove berarti kita juga harus melindungi rumah hutan hujannya. Organisasi konservasi dan pemerintah daerah bekerja untuk menciptakan kawasan lindung dan taman nasional di mana hutan tidak boleh ditebang. Tempat-tempat aman ini menyediakan ruang yang dibutuhkan mangrove untuk hidup, mencari makan, dan membesarkan anak-anaknya tanpa rasa takut. Mendidik masyarakat setempat tentang pentingnya mangrove juga sangat penting. Ketika orang memahami bahwa burung ini adalah bagian istimewa dari warisan alam mereka, dan membantu menjaga hutan tetap sehat, mereka lebih mungkin untuk bergabung dalam upaya melindunginya dari bahaya. Kita semua punya peran dalam melindungi hewan-hewan menakjubkan seperti mangrove, bahkan dari jauh. Dengan belajar tentang makhluk-makhluk ini, dan berbagi cerita mereka, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang mereka hadapi. Mendukung organisasi yang bekerja untuk melestarikan hutan hujan adalah cara lain untuk membantu. Mangrove, burung dara raksasa dengan mahkota raja, adalah pengingat bahwa planet kita penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa harta karun ini tidak hilang selamanya, sehingga generasi mendatang juga akan memiliki kesempatan untuk terpesona oleh burung dara yang terlihat seperti kalkun.